dengan menunggu waktu luang. Padahal bisa jadi alih-alih mendapatkan waktu luang untuk beramal ibadah, justru ajal yang menjemputnya tiba-tiba. Bisa jadi juga justru kesibukannya semakin bertambah karena kesibukan dunia pasti akan terus bertumpuk, sebab satu sama lain saling berkaitan. Bahkan andai kata ia mendapatkan waktu luang, tentu tekad dan niatnya pun sudah melemah. Oleh karena itu sepatutnya ia segera bangkit melakukan amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Pepatah mengatakan waktu ibarat pedang wal asri ya. Jadi jika kau tidak bisa menggunakannya, saya akan melepaskan. Jadi di sini makalah ini, kalau ada niat mau beramal soleh jangan ditunda-tunda. Itu tanda kebodohan secara nuraniahnya. Misalnya aku itu mumpung masih muda, kerjanya tak pandang nanti kalau sudah tua baru mau tobat, sholatnya tak banyakin, nggak bisa. Pas waktu tua tenaganya sudah beda. Makanya ketika seseorang ada sir berupa khatirullah itu tidak boleh ditunda-tunda. Karena di dalam kitab yang lain khatir tersebut itu bisa jadi hidayah untuk melangkah menuju ma'rifatnya. Contohnya misalnya, di semua orang itu sebetulnya punya khatir. Contohnya misalnya kita masuk waktu sebelum subuh kurang 5 menit, azan subuh belum berkumandang. Terus tiba-tiba nggak pakai alarm, nggak minta dibangunin sama kerabat, istri atau suami atau anaknya, tiba-tiba bangun sendiri. Tapi lihat jam, kok gue kurang 5 menitnya, kayak enak ngeliat sebentar bisa. Nah akhirnya apa efeknya? Nah itu sebetulnya apa? Allah itu sudah buka, udah manggil melalui khatirnya. Dalam kitab yang lain, fil qalbi itu di rongsen itu ono titik. Itu dibuktikan oleh dunia medis, ternyata dalam jantung itu ono titik. Tidak nyampe 1 mikron mili. Nah titik itu bersambung dengan langsung akal dan yang lain-lain. Nah, itu nanti disitulah yang dia berbisik, namanya khatirullah. Kalau dalam zaman Nabi namanya wahyu. Nah, karena wahyu itu sudah tertutup, sudah nggak ada, maka adanya kalau bahasa syariatnya ilham. Itu sebetulnya bahasa, lebih ke bahasa, karena sebetulnya setiap orang masih mendapatkan hal tersebut. Contohnya tadi hotel yang paling sederhana yang jenengan dapatkan, nggak usah sampai jadi wali sih. Itu tadi sholat subuh belum kurang 5 menit sudah dibangun. Itu khatirullah. Nah khatir itu kalau dia diasah, artinya diasah di mana? Jenengan ketika bangun kurang 5 menit langsung bangun. Udah bangun, nggak usah tidur lagi. Langsung ambil air wudu, terus langsung yowis ambil nunggu. Saya kalau masjid dulu, misalnya pun kalau yang perempuan mau sholat di rumah dia perbanyak istighfar. Nah itu kalau dilakukan, itu nanti khatirnya makin tajam. Yang tadinya khatirnya hanya memanggil pada saat sholat wajib atau ibadah wajib, nanti besok-besoknya tiba-tiba jam 2 wis ani. Masuknya khatir itu memanggil ke perkara sunnah. Jadi lebih tajam lagi. Nah ini tinggal ditajemin apa enggak? Kalau ditajemin, bangun, ambil wudu, sholat malam. Tapi ini enggak tajam, lah subuh isi subuh. Akhirnya apa ya, berhenti makomnya cuma di wajib toh. Maka kenapa ketika nanti dalam suatu riwayat di Al-Quran pun itu dijelaskan, nanti para penghuni akhirat itu banyak yang nyesel. Hatta itu orang yang beramal soleh. Jadi yang beramal soleh itu ketika dia di akhirat masuk surga pun nyesel. Nyeselnya gimana? Karena selisih 2 rakaat itu bagaikan kita dengan melihat bulan. Jadi kalau jenengan malam-malam melihat bulan, itu antara makomnya itu
ibaratnya fasilitasnya hotelnya. Nah, kita di dunia tak kasih gambaran hotelnya itu kelasnya antara dewi delok bulan. Itu selisih 2 rakaat. Makanya semua orang nanti di kuburan pengen kalau bisa bangun orang ketang semenit sholat. Karena selisih 2 rakaat itu seperti halnya kita melihat dunia melihat bulan. Makanya nyesel nanti yang di akhirat sing walaupun masuk surga pun itu nyesel. Wah, kalau seandainya saya pas waktu sholat tak tambahi kemungkinan yang kelas atas itu. Yang atasnya lagi, lihat atasnya lagi selisihnya antara langit dan antara kita melihat dengan bulan. Nah, maka apa? Ketika kita melakukan sholat wajib tadi terus istiqomah, maka kasih itu khatir untuk sunnah. Nah, kalau khatir itu dipanjang masih pertajam, nanti apa? Nanti yang terjadi khatir itu akan keluar perkara mubah pun diberikan petunjuk. Contoh, panjenengan mau melakukan hal yang sepele ya. Pagi-pagi saya mau milih kerja, nah ibaratnya dulu ke tempat A atau B, aku oleh 2 panggilan. Saya ngutang misalnya, saya siji di tempat A, saya siji tempat B. Itu kalau orang yang tadi sholatnya itu sudah ditajamkan sampai perkara sunnah, nanti hal yang ubah itu pun dikasih petunjuk sama Allah. Kamu ke tempat B saja nih, jangan ke tempat A. Nah, itu khawatirnya akan bunyi. Nah, kalau khawatir itu ditambahi, ternyata di sana wilayah terbuka rezeki ini, rezeki itu, rezeki ini, rezeki itu, akhirnya banyak kebaikan. Makanya kalau kita berdoa di sholat duha, diantaranya apa? Min ibadika sholihin. Terakhirnya masih itu. Allahumma dua zaman dan seterusnya. Terakhirnya min ibadika sholihin. Berikanlah aku rizki seperti yang engkau berikan kepada orang-orang soleh. Rizki itu apa? Rizki nanti diantaranya itu terbukanya khatir, petunjuknya Allah. Kalau dalam bahasa kitab yang lain disebutkan futuhal arifin. Al-arif itu artinya mengetahui perkara-perkara sing rahasia yang tidak dibocorkan sama orang lain. Akibat apa? Akibat saking intinya kita dengan Allah. Contoh misalnya jenengan sama pasangan, itu sampai bahasa kasarnya itu mandinya jam berapa ngerti? Ini jam begini biasanya nanti kalau malam-malam habis mujur ke sana nanti mohon maaf bang angin itu ngerti. Sampai bahasa kasarnya tai lalatnya dengan diri ngerti. Nah ini kenapa? Karena saking dekatnya. Lah orang yang menjalin hubungan sama Allah saking dekatnya, nanti hal-hal yang perkara-perkara kasyafiyah itu bisa dibuka. Nah itu, tapi itu bukan tujuannya ma'rifat. Itu baru kembangnya ma'rifat. Kembangnya ma'rifat apa? Kalau dalam makalah yang lain nanti bisa lebih pertajam sama kitab Syarah Al-Hikam ini. Di antaranya dicontohkan seperti Dewi lagi nyuci pakaian. Lagi nyuci pakaian keluar umpluk. Lah umpluk itulah yang disebut tadi asya, keramat, khawalikul ada. Itu cuma umpluk. Lah umpluk itu biasanya gimana kalau jenengan ibu nyuci? Buang. Gak ada umpluk itu terus tak kumutnya mbak api. Ya seperti itu. Maka apa? Ketika kita itu sholat, ibadah, zikir ya Allah, itulah dicucinya mencuci kolbu. Ketika kolbunya dicuci, keluar umpluk. Umpluknya berupa keramat, ahlul kasyaf, hokinya bagus. Sekarang bilangnya hoki keberuntungannya banyak. Nah, itu namanya baru umpluk. Nah orang kalau dia ketemu perkara tadi terus fokusnya ke situ, nggak naik makom. Terus gimana? Abaikan. Kayak orang lagi nyuci, umpluknya akeh terus seneng delok umpluk. Ya api umpluk. Gak kelar cucian hatinya orang kelar. Akhirnya tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang yang kadang ini disindir oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandari, di antaranya apa? Orang-orang korekoh yang enggak ngaji tasawuf, akhirnya apa? Tidak ngaji kitab, akhirnya apa? Wiride kakean kuat. Tujuan utamanya akhirnya lari. Tujuan utamanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mau nyuci, tujuan yang bersih, pakaiannya bersih. Nah ini lari. Kesenangan delok umpluknya senang akeh. Lah nek orang wirid
dia wirid akhirnya misalnya muka siapa delok sing aneh-aneh. Terus keluar rumah delok rahasia orang kabeh kaya wong ini. Iku baru umpluk kesenangan delok umpluk. Akhirnya apa? Sibuk ngurusi orang lain yang aneh. Sampeyan koyone kowe diganggu aneh. Ikhtiarnya itu baik. Aku niatnya apa? Malamnya tidak ada sholat itu apa? Sholat niatin suruh ngobati si fulan karena gangguan macam-macam. Wiridannya itu. Terus lagi misalnya dia dikasihnya kasyafnya berupa bukan perkara-perkara yang itu. Perkaranya apa? Perkara khawariqul adaib, rezekinya luar biasa. Dagang ngawur itu tiba-tiba baki terus. Sampai ibaratnya per tahun itu bisa beli tanah, bisa beli mobil, bisa beli apa. Itu yang dibuka apa? Muka syafahnya atau khawariqul ada keramatnya bab perkara ya fatahu ya rosa. Mungkin wirid ya fatahu ya rosa itu kan. Akhirnya kalau rezekinya banyak, tapi setiap malam dia kalau zikir ya Allah pinafsu. Allahnya mana? Nggak ada. Akhirnya apa ya seperti tadi wong nyuci umbahane ora dirambungke sing didelokke umbuke sing nah, makanya disebutnya itu dunia itu cuma fana. Kenapa ya umpluk atau gede? Nah asli ini orang ono nilai. Nah dunia itu gimana? Oh orang yang budi kurang kuat, gak ngaji tasawuf, gak ngaji kitab-kitab tasawuf, akhirnya apa? Wiridnya tujuannya gak kepada Allah. Akhirnya apa? Nyari fadilah. Keliling pancen ke kiai. Keliling ke majelis-majelis ada apa? Pak Kiai, saya minta ijazah niki fadilai nopo. Apa itu jelek? Enggak jelek. Cuman dalam cara kita tarikan harusnya tidak berhenti di situ. Harusnya lanjutin. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan hal-hal seperti itu, fokus mau cucian. Kalau ibu-ibu kalau misalnya ibu umurnya apik berarti deterjennya yo jadi delok umurnya terus lambungnya nyuci hatinya tetap diresik. Maka ketika wirid tujuannya bukan kepada rahmat, tapi tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khotirnya makin tajam menuju Allah, bukan menuju selain Allah. Makanya dalam Syarah Ihya Ulumuddin di antaranya hijab orang-orang ahli dzikir itu hijabnya untuk makrifat adalah dzikirnya. Hijabnya orang alim ilmunya. Kenapa disebut seperti itu? Karena iblis pun itu hijabnya karena abidunnya, karena alimunnya. Jadi iblis itu ngaku aku hebat, luar biasa. Apa ibadah 400.000 tahun hijabnya itu sehingga tidak melihat esensi hakikat. Lah padha wong nek kakean wirid tapi orang ngerti tujuan nih sama aja nek ibaratnya jenengan itu diberikan motor sport sing harganya ratusan juta. Terus sampean isi bensinnya full bisa. Tapi apa? Gak ngerti tujuannya. Aku metu numpak motor mendingan gak ngerti. Akhirnya apa? Ya muter-muter kentekan bensin gak sampai tujuan kemana-mana, balik ke rumah juga orang malah tersesat. Nah itu orang-orang yang wiridannya super power luar biasa, tetapi dia terbakar sama hijab nurani, hijab sahwatul khafiyah. Makanya apa? Kenapa disebut Bapak Tauhid itu Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim dalam ibrohnya telah selesai perjalanan tauhidnya untuk menguras perkara dunia. Misalnya dicontohkan beliau meninggalkan istrinya di padang gurun karena tadinya apa? Masuk ke hati. Karena tadinya Sayyidatuna Sarah niku niki apa? Kisah perempuan itu dari zaman dulunya itu pencemburu, Pak. Jadi ojo gumunan nek karo wong wedoke dhewe ojo gumunan. Sebab apa? Sayyidatuna Hawa iku isih wanita satu-satunya Nabi Adam balik ning omah telat langsung nesu. Padahal orang bakal selingkuh itu wanita satu-satunya. Tapi masih nesu. Terus lagi Sayyidatuna Zulaikha istrinya Nabi Yusuf itu cemburu sama tanah. Kenapa? Sebab Nabi Yusuf akan diajak ngobrol delok tanah gak gelem delok wajahe Sayyidatuna Zulaikha. Jadi menunggu. Iku tanah dicemburuni. Nah
Nah, terus lagi Nabi Ibrahim Sayyidatuna Sarah itu cemburu kalau Sayyidatuna Hajar. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau kamu lebih mencintai saya, maka apa? Lukai itu aja. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim kasih anting. Jadi kenapa kalau muncul perempuan dikasih anting itu syariatnya dari itu. Akhirnya dilukai, digawe anting dikasih emas. Lah kok ternyata setelah dikasih emas kok luwe api. Diduluwe kan? Elek. Itu diantaranya apa? Karena memang dasarnya sifat perempuan itu mencemburu itu sudah dari sirah-sirahnya seperti itu. Nah, dasarnya laki-laki itu gak cukup wedok si asline. Makanya kenapa dibolehkan poligami wah. Nah, itu seperti itulah. Tapi kenapa tadi balik lagi Nabi Ibrahim disebut bapak tauhid? Karena rela mengeluarkan opo sing ning jero atine. Sing paling ning jero atine itu apa? Istrinya yang paling dicintai ditinggal ning gurun sing panas. Ditambah lagi ketika sudah cintanya tumbuh sama anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam disuruh nyembelih. Tujuannya apa sebetulnya? Mengeluarkan dari hatinya. Maka Ismail itu bisa jadi simbol nopo jenengan sing ning ati Ismail sinten. Maka balik lagi kalau tadi dalam zikir ada zikir yang dia Ismailnya itu ilmu. Jadi tiap zikir golek ilmu sing aneh. Ada tiap zikir goleknya rezeki. Maka Ismailnya rezeki. Jadi tiap wirid, tiap sholat rezeki yang dituju. Lah padahal apa yang harusnya dituju ya hanya Allah. Maka disebutnya apa? Lillahi anta maksudi wa ridhoka maksudi atini mahabbata wa maghfirataka. Itu maknanya apa? Lillahi anta maksudi. Oh, maksudku cuma Gusti Allah, enggak ada yang lain. Itu sering dibaca oleh orang-orang ahli zikirnya Allah. Itu sebetulnya untuk apa? Lurus ke hati ben ojo sampai kena kotoran dunia. Nah, terus apakah sufi atau ahli tasawuf itu nggak boleh kaya Gus? Boleh. Nggak boleh punya istri kawin seperti orang boleh. Yang tidak boleh masuk ke hatinya. Jadi apa wiridnya? Tapi tujuannya hanya Allah. Lah nanti karomai peluang bisa duwe pasangan sing soleh atau soleha, terus punya harta yang berlimpah atau punya ilmu yang banyak, itu bonus, bukan tujuan. Nah, itu tujuan kita untuk bisa riyadhah tadi. Hakikatnya apa? Membuka pintu hati kita biar sampai kepada futuhul arifin ma'rifah. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bil ma'na ya'rifun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya'rifun itu apa? Bermakrifat kenal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadat itu pertama syarat wong dadi Islam itu dari kata syahadat itu bisa diartikan syuhud, menyaksikan. Nah, menyaksikan itu berarti apa? Nek dewe setiap kali harinya tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, piye carane salat bisa khusyuk bisa. Makanya kalau tanya rahasia salat khusyuk nopo? Syuhud. Syahadat itu benar. Nah, syahadat itu benar dilatih dari mulai doa-doa harian sing sunah, sing standar contoh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, contoh mesti apa? Ayo ketika mau makan nanti tahu hakikatnya ini kok panganan tak masukin ke mulut dimakan akhirnya jadi dagingnya ditolak adzabannar. Ini perkara simpel, rokok iso mau. Padahal kalau kita bicara anti api dengan teknologi anti api itu harganya miliaran. Untuk pengamanan gedung, untuk misalnya orang pemadam kebakaran itu jaketnya aja itu puluhan juta. Artinya apa? Iki cuma Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nek direnungkan ditadaburi
iku mangle metu rasa cintane kalih Gusti. Iku saka baru makan. Belum yang lain-lain. Mau keluar rumah itu berdoa, Allahumma tawakkaltu kan. Ingin tawakal Allah hanya kepada Allah, dilepaskan pada hanya Allah. Mati hobi caranya yang penting habis tawakal karo Gusti Allah. Jadi benar-benar tawakal. Itu berarti apa? Setiap sendi-sendi nafasnya suhud melihat Allah dari makan, doa mau makan, mau tidur, bangun tidur, semua diingatkan Allah. Lah endingnya maka baik ketika sholat ketemu khusyuk. Sebab sahadatnya menyaksikan benar-benar. Dalam makalah ini orang yang dia tidak mau segerakan niatnya untuk beribadah padahal sudah ada, maka itu disebut sikap yang bodoh secara rohani. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atau mau dilanjutkan makalah 20? Lanjut. Maka makalah 20 ma'aradat himmatu salikin antaqiba indama ushifa laha. Di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersikap baginya, suara-suara hakikat pun itu memperingatkan yang kau cari ada di depanmu. Jadi ini balik lagi ke tempat tadi. Jadi ada orang-orang yang dia wiridan kepinginnya deloke dengan aneh, maka apa? Orang yang dia diberikan khotir itu sebetulnya di dalam hatinya ada berbisik. Kalau cuma ini orang tekan sama saya, tidak sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nek orang itu tertutup petunjuknya dari fakir itu, maka dia berhenti di situ. Maka dalam syair Gus Dur di Irfan Kawaton disebut apa? Kafir dewi tidak digadeki seperti kafir gimana? Ya, ini maksudnya apa? Bukan kafir secara syariat dengan butuh syahadat. Bukan kafir secara syariat dengan ibadah sholat, tapi kafir ketika Allah itu memberikan petunjuk menghujam ke dadanya, dia tidak segera sadar. Makanya disambut lagi syair yang lain, Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa ditulis sakit diwoco. Nah, maksudnya kenapa? Maka Allah itu dalam surah Al-Asrar itu la saut wa la harfu. Gak ono suarane, gak ono hurufe, menghujam ning dada langsung. Makanya ketika tadi jenengan misalnya dibangun di subuh, kan gak ono suara tangi, gak ada suara tulisan atau tangi, gak ada. Tapi apa jenengan tangi? Itu namanya rasul balahat. Maka khatir itu koyo ning wong cerita misalnya dapat petunjuk aneh-aneh itu. Kenapa kamu bunuh anakmu? Aku mendapat petunjuk semalam untuk menyembelih seperti Nabi. Petunjuk pripun? Bisikan. Bukan gitu. Pateni jin ning umat setan. Tapi yang dimaksud khatirullah menghujam ke dada paham. Lah orang-orang yang tadi disebut sama Gus Dur di antaranya Pak Kafir Dewi gak digateke, iku gak paham. Sehingga apa? Ketika dibangunkan subuh-subuh, kalau Gusti Allah tetap turu, tetap sholat subuh. Bukan nggak sholat subuh, tetap sholat subuh. Mungkin sholat subuhnya telat 15 menit isi petang, tapi itu masuk golongan tadi. Kafir dewi gak digateke, sering dimarah. Yang kenapa? Karena hadis yang lain berbunyi, barang siapa azan berkumandang dan kamu masih nongkrong, maka apa? Setan kencing di telingamu. Jadi nek pengen dikencingi setan tiap malam subuh. Tapi apa? Tapi pas azan sampai di ngorok. Lah ngoroknya itulah yang akhirnya menutup telinganya, menutup pendengarannya, menutup matanya. Maka disebutkan di Quran surat Al-Baqarah, dia buta dan tuli pendengarannya, penglihatannya dari pengetahuan. Semua bukan pembimbing paulaya, tutup pendengarannya, tutup penglihatannya. Akhirnya apa? Karena ditutup penglihatannya, dia tidak syuhud, tidak bisa menyaksikan
Allah Subhanahu wa taala, ditutup pendengarannya. Akhirnya apa? Adzan panggilannya pun tidak bisa nembus ke kepalanya. Akhirnya apa? Tiap dino juga sholatnya seperti itu. Sholat subuhan tetap, sholat subuhan bukan nggak subuhan, tetap subuhan. Jamnya nggak telat isi petang. Cuman apa? Cuman tidak bisa nembus rohaniahnya. Sehingga apa? Duhurane, asarane, maghribe sampai isyaknya pun tidak akan mampu titik yang tembus ke hatinya, karena pas subuh tadi tidak. Makanya disebutnya apa? Subuh disaksikan dua malaikat. Malaikat yang hari kemarin pamitan tutup buku, malaikat yang hari ini mau siap nulis itu juga buka buku. Maka ketika engkau ditulis pas azan subuh, terus malaikat yang mau tutup buku nulis siapa? Dia sedang tidur. Malaikat yang datang mau buka buku ceder diawali dia sedang tidur. Maka ketika dimulai harinya berarti sama ditutup harinya dengan sesuatu yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang disindir sama sindir dan kok faktor kafir dhewe enggak digatek. Kok sering ngafir-ngafir di marang lihat. Jadi bukan kafir secara tauhid, bukan sampean enggak syahadat, sampean enggak sholat subuh, bukan. Tapi hal yang seperti itu. Maka ketika itu tidak dilakukan, maka apa? Hal-hal yang lain setiap harinya akhirnya keserimpet seripet. Menggolek rezeki keserimpet, menggolek apa keserimpet. Makanya di antara tanda-tanda orang-orang yang mau sukses di dunia wal akhirat, lihat sholat subuh. Nah, sholat subuhnya itu bisa istiqomah apik, engko zuhur asar kabeh ketemu sampai di dunia pengertian pencarian dirinya, rezekinya dan lain-lain, mesti nanti akan diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bab sholat subuh acuannya untuk melihat standarisasi, bahkan untuk melihat standarisasi munafikin itu dalam dalil yang lain, antara tanda-tanda orang munafik dia susah bangun sholat subuh. Jadi kalau mau ngecek orang ini punya kemunafikan atau dewi munafik, suka ngapusi murah atau suka amanah boten, belum sholat subuh. Itu pertama. Kedua, itu kalau bab jam waktu sholat. Bab hari, lihat hari Jumat. Kalau jenengan dinten Jumat kok akeh amal soleh daripada amal eleke, insya Allah tekan Kamis ngarep akeh api. Tapi nek dina Jumat akeh maksiate, insya Allah seminggu mengarep juga akeh maksiate. Maka lihat dari Jumat. Makanya dalam hadis yang lain, misalnya di hadis riwayat Muslim itu disunahkan kenapa malam Jumat dan hari Jumat disuruh membaca Quran surat Al-Kahf. Fadilahnya apa? Nih kalau bicara fadilah, maka kamu diterangi cahaya dari Jumat sampai Jumat. Maksudnya apa? Di situ ada rahasia fitnah dajjal tidak bisa masuk. Ada rahasia sir ilmu laduni, ilmu yang dihujamkan ke dadamu langsung. Ada rahasia tentang bagaimana Ashabul Kahfi bisa tahan tidur sampai 3 abad itu terjaga secara zahir dan batin. Imannya dijaga. Maka apa? Orang yang dia menjalankan itu diberikan cahaya tersebut. Itu fadilah di antaranya. Maka apa? Untuk jalan tangga menuju makrifat itu cerdas. Nah itu di antaranya seperti itu. Maka apa? Tekad seorang saleh meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti setelah mendapatkan makrifat rahasia atau sirnya dan cahaya-cahaya ilahi. Ia tidak akan memandang bahwa makrifat, ahwal dan makom yang telah diraihnya merupakan tujuan utama dan akhir dari perjalanannya. Bisikan-bisikan atau tadi khatir-khatir hakikat ilahiyah akan menyeru hatinya, kalbunya agar tidak berhenti sampai di situ. Karena apa yang kau cari ada di depanmu. Apa yang kau cari, yang dicari akan dan diinginkan seorang saleh adalah sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan sampai kepada sesuatu selainnya. Jadi nek wong pikir masih fokusnya ning rezeki, fokusnya ke yang lain, itu sama aja dengan Pak Bulan ring bedi bulan ke apa? Ke saudara yang punya duren, yang punya apa wis. Biasanya tukang globok misalnya.
duit macam-macam, fokusnya sudah ketemu sendiri. Fokusnya muka-muka aku tidak duit, muka-muka aku kayak si panen melu tidak. Jadi tidak ada keinginan ketemu sedulur. Sama jenengan kalau ibadah gak pengen ketemu Gusti Allah ya kepinginnya yang lain-lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kasih. Tapi nanti di akhirat untuk berjumpa dengan Allah jaraknya kalaupun masuk surga itu 500 tahun. Makanya para penghuni surga itu yang di makom-makom yang belum marifat itu masuk surga tetap. Tapi dia rindu. Karena jatah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nya 500 tahun. Nah, surga paling indah itu bukan hanya surga melampiaskan hawa nafsu, tapi rohani melihat Allah. Tingkatan lebih tinggi lagi syuhud melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, puncak dari ibadahmu, abidunmu itu apa? Ketika engkau di dunia tapi sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut tajali. Jadi masih di dunia tapi sudah syuhud. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tempatkanlah jasadmu di dunia, tetapi akalmu di akhirat dan qalbimu bersama dia. Maksudnya gimana? Jenengan jasadnya kuyar-kuyar ya. Ketemu manusia. Tetapi apa? Akalnya, fokusnya akhirat ini. Berarti apa? Kalau lagi kerja kok ditipu mikirin alhamdulillah itu aku saya nipu akhiratku masih ada. Terus sekali lagi mau nipu gantian. Wah, ono peluang nipu, ono peluang korupsi. Giling-giling akhiratku piye? Gue nek aku milih nipu, nek aku ngapusi, nek aku ngolimi orang, akhiratku piye? Akalnya di akhirat. Tapi qalbinya memandang Allah terus 24 jam. Maka disebut dalam Quran surat Ma'arij disebutnya apa? As-sholatu da'im. Delok Gusti Allah terus sholat terus selama 24 jam. Karena Allah sifatnya al-dhahir wal batin. Maka orang yang ditajalikan sifat-sifatnya, maka apa? Zahirnya ketika melek dia melihat syuhud, melihat Allah. Ketika tidur maka batinnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran ada misalnya statementnya ada Imam Al-Ghazali, aku ketika menulis Ihya Ulumuddin aku melihat berjumpa Rasulullah dalam sadar. Sadar yang dimaksud itu sadar yang dirinya tentang sadar yang dimaksud baina wa baina ini pripun? Nek saniki teknologinya sudah ditemukan. Itu apa? Di antara tidur dan sadar ada bawah sadar. Nek saiki akan ngomong nek ilmu psikologi namanya alam bawah sadar. Kaya wong nek dihipnotis kae, kaya guru merem wis sadar. Nek melek angel. Nek bahasane jenengan kaya wong ngorok rekam. Itu kaya aku ki sadar melek. Tapi aku mentani ngomong angel itu banyak bayinya gak turu tapi kaya wong turu. Nah itu yang dilakukan Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab. Atau misalnya yang dilakukan kalau tanya orang, mohon maaf, orang-orang yang anti tahlilan dan lain-lain ya, itu nek tanya biasanya saya sebut wahabi langsung. Itu biasanya nek tanya hari ini Imam Al-Ghazali nulis Ihya Ulumuddin, beberapa hadisnya ditulis berhadapan Rasulullah. Dalilnya mana? Karena apa? Rasulullah cuma sabda orang bisa berjumpa dengan saya dalam mimpinya. Lah itu sadar. Tidak melihat dalil yang lain. Dalil yang lain apa? Ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mau dibunuh, dikepung rumahnya, itu salah seorang sahabat ngomong, pasukan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ya Utsman, perintahkan sama kami tak kumpul ke pasukan serang balik, insya Allah masih bisa bertahan dengan selamat. Apa kata Sayyidina Utsman? Rasulullah sudah berjumpa denganku, maka apa? Maka beliau bersabda aku mau diajak buka bareng. Itu kondisinya Sayyidina Utsman, enggak aku mau tunggu terus Rasulullah mimpi ketemu aku mimpi ketemu Rasulullah ceritanya enggak. Tapi itu kondisi baina wa baina. Maka
Maka bisa berjumpa Rasulullah dalam kondisi tidur atau bayi jawabnya. Itu dalilnya itu. Yang dalil sendiri Imam Al-Ghazali jelas dia membukti dengan Al-Sunnah baca kitab itu jelas. Tapi kalau dalilnya yang di Salafus Saleh harus debat sama Wahabi jelas soal. Ketika Sayyidina Utsman mau ditebas cerita bahwasanya beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Artinya bisa berjumpa dalam kondisi semi sadar. Saya tidak sebut sadar karena tidak 100% sadar. Ya makanya terbuka tapi terjaga otaknya semuanya kayak orang tidur. Kalau dalam ilmu medis nek wong gak turu utaknya mesti mumet dan lain-lain. Tapi para aulianya gak turu memang pakai seger biasa. Kenapa? Karena tidak dalam kondisi beta dalam ilmu medis. Ini dalam ilmu medis itu frekuensi otak Pak. Itu wonten 0,5 sampai 3,5 Hz. Itu disebut tidur tanpa mimpi. Itu jenengan nek nyenyak tidur mesti ra mimpi. Iku tangi mesti seger fresh orang kesel. Tapi yang di atasnya namanya theta. Theta itu 3,5 sampai 7 Hz berubah. Nah, kalau ada lagi 7 sampai 12 Hz itu disebutnya alfa. Itu dua-duanya theta sama alfa itu frekuensi doa terkabul, frekuensi orang yang belajar langsung pahaman. Maka kalau berkali ada dia zaman sekolah ono aku sinau wayangan. Itu cuma malam. Kok tapi kok bisa luwih paham? Karena apa? Ketika sampean sinau kondisinya sami-samingan ngantuk. Yang tadinya harusnya beta dan kita beta sadar. Turun jadi theta atau jadi alfa. Akhirnya nerima ilmu gampang. Nah, orang dalam kondisi itu akses kepada nuraniahnya langsung nyambung kepada Allah. Itu kenapa disebutkan kalau sepertiga malam doa dicepat kabul. Kenapa jenengan di masa antara ngantuk-ngantuk tapi seger-seger tapi rodok ngantuk jadi landai. Utaknya lagi rileks itu nyambung. Dari jenengan kok utangi dulu jam 10 bahaya. Di antara terbenamnya matahari, terbitnya matahari, sepertiga malam kok jenengan posisinya izin ngeluh bahaya gitu. Di antara waktu itu terus jenengan ngeluh, ya Allah kerja kesel yo, dari sore-sore ini alhamdulillah pasti hidupku susah. Hati-hati. Tapi kalau di masa jam-jam itu jenengan alhamdulillah uripku kok bisa kerja kaya ngene. Alhamdulillah wa syukurillah masih dadi makan anak, masih makan istri. Syukur terus semangatnya mau urip, insyaallah uripe sampean esuk mesti rezekine luwih akeh. Amin. Itu kita ngoten. Jadi nek jenengan posisinya di jam-jam tersebut itu kenapa disuruh sholat maghrib, mau sholat subuh. Terus sepertiga malam dulu sholat malam itu mau akses langsung. Ini jenengan kok sholatnya tapi waktu maghrib bar sholat nongkrong sambil ya berhasil. Iku yang bakal diterima tuh mau sampean iku. Yang bakal berhasil sampean dari angel ya iku sampean dhewe. Sing dungane mau mungkin nek pas waktu iki ning jero masjid dungane robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi metu tekan masjid frekuensinya belum medun, belum munggah. Wis ngomong, uripku payah. Waalaikumsalam sampean payah mana? Jadi saya gawe payah sinten? Gusti opo sampean gawe-gawe gitu. Karena Allah bersama prasangka hamba yang minodon pada saat terutama waktu-waktu tersebut. Maka dijaga lisannya, dijaga ini, jaga prasangka ini terutama yang waktu-waktu. Kenapa bocah-bocah cilik nek waktu maghrib ayo mlebu sik sande Allah kata. Karena di peralihan itu gelombangnya itu lagi kacau. Lah nek kapan wong dolan wis dibiasake ning jam semono, bocah bisa ngumpat, keluar kata-kata sing enggak bener. Guyonan sing ora pas. Akhirnya kok urip dadi keguyon. Maka apa? Disuruh masuk rumah, disuruh masuk masjid, sujud beneri frekuensi. Dan apa perasaan?
Makanya nek wong mboten ngaji niku kadang aku ki lho iso kata. Aku lho wiwit kata ngaji padha bae lah sing penting padha bae. Salatnya tapi urip nyatane gak susah, gak seneng-seneng. Kenapa? Ketika kita sholat tidak dilengkapi dengan ilmunya. Ini hati-hati nih waktu-waktu itu. Jadi nek berdoa niku misalnya anaknya kok dadi isih cilik, penting angel diatur. Ya Allah anakku pinter ya. Angel diatur berarti apa saraf motorike sing kerja off gitu. Jadi Pak jadi calon, jadi Pak calon pinter tenan. Tapi bener kan saya kadang ngene ndongake anake dhewe iku sing bahaya. Bocah ditoto angel meh dadi apa ora bener aja. Contohnya misalnya kita belajar ya walaupun ini dari imamnya salah satu Wahabi, tapi ibrohnya boleh tahu. Saya sudah niku ketika kecil niku ibunya itu meh nyuguh tamu. Jadi lagi nyuguh tamu, panganan wis disiapke, masak sedino, tamune bapake pada teko wis diniati sebulan yang lalu pokoknya beda silaturahmi, membahas kerjaan dan lain-lain. Yo wis dimasak sing ketika dimasaknya sing enak, kurang 5 menit saya sudah seminggu ngambil debu diawur-awur yang panganan enak dan gue enak ibu baru astagfirullahaladzim tamunya 5 menit meneh teko panganannya kok isinya lebu kan tapi tidak diumpat anak nakal beli pada diomong kan sing diucapkan bocah kok iso Masya Allah soleh teman bakal jadi imam Masjidil Haram. Makanya apa jenengan lagi jengkel gitu sama anaknya biasanya ibunya bawa-bawa biasanya kok berdawis lambu tidak kerja. Wah tidak nongkrong ya. Ibu-ibu boten. Pokoknya belum gak kerja belum pas. Lah niku nek pas metu izin nesune ngoten rungone sing apik. Api karena pas waktu nesu ngono puncak frekuensi ini lagi hormone lagi metu. Nek jenengan hormone sing elek-elek engko dadi elek. Maka hormone sing hati-hati. Masya Allah anakku sugih, pinter, soleh, jadi kiai semua. Nanti sampai pada itu. Nah itu diantaranya tadi ketika kita berzikir dan lain-lain fokusnya kalian Gusti. Makanya pengen duwe anak-anak soleh ya, sawar soleh aja. Antaranya apa? Ketika waktu-waktu libur. Jadi anak nih kok beli misalnya esok-esok beli tambeng dikandani wangel, nek juruse kiai-kiai sepuh niku kula diparingi nang esek dong. Terus pripun? Pas turu berkandani. Turu blek baru cecok. Dari sandalke tungani Quran surat Luqman Al-Fatihah. Kalau dikandani ojo meneh. Niku sesuk mesti sing mau aktifnya kan turun. Nanti tiba-tiba orang belinya nek tiap dino bakal dadi bener-bener soleh lan pinter iki rahasiane. Kenapa disebut di antara tanda-tanda cara umat-umat Islam itu hancur dilihat dari ibunya. Nah ibunya belum sabar misalnya. Contoh meneh, dikisahkan misalnya Ustaz Kondang di Indonesia itu ada Ustaz Adi Hidayat itu bisa hafal Quran, bisa hafal rumusnya dan lain-lain. Berikut caranya ternyata nek mangan kaki ibunya yang hebat. Nek mangan berikut jadi memang niku teko ning pasar didelok tuku ayame gluntungan didelok belai bismillah mboten. Pastikan yang masuk ke perutnya anak-anak saya itu harus sudah benar-benar halal. Iku sapa tugas ibu bapak bu, yang penting ibu wit. Makanya biasanya anak-anak soleh buat solehah itu prestasi bapak, prestasi ibu. Yang pertama, nomor loro bapak baru karena boleh nanti juga halal. Tapi boleh duit halal nenek omah diucul terus rusak.
Contoh mana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu dilandrat kalian ibu ini. Kowe ngaji, sampean ngaji, ojo bali omah ketemu ning kuning akhirat bae. Tapi syaratnya ngaji. Suatu ketika Imam Syafi'i alim, kitab bisa kabeh, wis rampung kabeh diborong sese-sese sampai jadi kita setara mustahid dan jadi imam mazhab pengen bali omah. Kalau sudah wis alim tenan, maka apa? Yo santrine kata. Akhirnya apa santri niku wis ngene kabar di Imam Syafi'i ini ibaratnya isi tekan Tanjung Lara. Omahe ning Ngapunti. Wis dikai kabar sih. Anak panjenengan meh wangsul. Sing ditanyakan ibunya apa? Ditanya betul duit piro? Mobil orang mobil tersambil sabari. Yang ditanyakan kepada ibunya, kepada santrinya Imam Syafi'i bawa apa? Sama, tapi apa jawaban santrinya? Bawa unta, bawa emas, pokoknya bawa macam-macam. Karena apa? Imam Syafi'i terkenal alim, lagi melewati santrinya kata ngasih macam dulu kan. Apa kata ibunya? Ora usah bali. Kenapa? Aku ngongkon Imam Syafi'i ngaji. Itu boleh dunya. Akhirnya disampaikan sama santrinya Imam Syafi'i, kata ibumu kamu gak usah balik karena disuruhnya ngaji itu bawa dunya. Akhirnya apa? Setiap di langkahnya Imam Syafi'i bagi-bagi mengenai. Udah kurang menjelang dikit ya, baru sekarang metro santrinya tekonek. Bu, Imam Syafi'i ora gowo-gowo. Ing gowo kitab ning gowo ilmu. Ayo wis tak kok ning gowo kitab ilmu. Artinya apa? Kualitas orang-orang yang sampai ke makom-makom tersebut ibunya pasti luar biasa. Mana Al-Imam Al-Ghazali itu bukan anak kiai. Imam Al-Ghazali itu bukan anak kiai. Tapi apa? Ibunya itu tokoh majelis, tiap selesai majelis ke kiai dan lain-lain, dan demi kiai ini Pak Kiai gunakan anak dua ben soleh, ben ali, ben soleh, ben ali. Akhirnya Pak Imam Syafi'i tiap balik dari majelis dikasih minum. Nah ini di antara. Belum mesti dengan misalnya bapakku atau simbahku dibuang alim. Masa aku udah anak alim bisa. Tapi praktek kalau ini wong alim di Allahumma. Maka saat dunia menebar pesonanya, dia akan berseru dengan suara yang tak kau dengar. Kami hanya ujian dan cobaan, maka jangan kau tertipu oleh kami dan jangan berhenti sampai di sini. Jangan jadikan dirimu budak kami sehingga kau akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, karena sikap semacam ini sama saja dengan kufur. Nah, tadi kafir-kafir enggak terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi. Jadi wirid tapi fokusnya kalian hal-hal yang itu Gusti Allah. Maka disebut dalam karya itu tadi kafir-kafir dan dicadeknya sering ngambilnya malah tapi bukan dosa secara syariat. Dengan secara syariat ini tidak dosa, tidak perlu rokok sampai begitu ya Allah Gusti kalau suki dan paling itu kata lu rokok. Tapi secara hakikat disebut kufur karena apa? Tadi. Makanya disebutnya dalam ayat yang lain akeh wong pinter Quran hadis. Tapi engko bakal nyesel celaka akhirnya. Kenapa? Karena tidak ada tertancap Al-Quran Qadim ini betul. Kalau dalam kitab lain Al-Quran Qadim itu sir al-asrar, asrar yang menghujam di dalam dada. Asrar yang menghujam di dalam dada ini langsung wala harfin. Jadi tidak ada suara, tidak ada lafaznya. Makanya kalau di Al-Quran ada misalnya Nabi Musa alaihissalam dikepung, dikejar Fir'aun. Iku melemparkanlah tongkatmu. Kenapa enggak turun ayat ya Musa bacalah bacaan ini nanti terbelah. Tapi lemparkanlah tongkatmu. Karena kali tasbih lemparkan tasbih. Yang punya kali asbab tidak jangan lemparkan asbab. Tapi yang
bukan barang yang dilempar, tapi asror. Nah, makanya jangan heran misalnya ono wali Allahumma kita fitri. Ora ono boleh Arab-Araban. Ya karena memang asrornya saat itu keluar itu. Ono maneh domone misalnya Jawa Tengahan, ya asrornya pada saat itu keluarnya itu. Ono dengan bulan ten wali orang diapa-apake wis plak-plak kembali. Asrornya pada saat itu. Maka asror itu tergantung Allah langsung. Allah. Maka syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Sedang sikap berpaling dari nikmat namun di saat yang sama tetap menikmati nikmat tersebut adalah cerminan sikap tidak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu padha karo jenengan dinafkahi sama suamine, ngitung duite pinter, rajin, tapi bojone gak digawe kita. Bojone gak dijak dunia. Bojone gak diajak komunikasi ngobrol. Berarti bojone akhirnya golek warung kopi. Golek warung warteg. Sebab apa? Ning omah aku nyetor duit tapi dipramuti tok meh duite diitung. Wis itu kalau ngomong, duit semiranya ndak Pak. Ya kenapa? Yang tadinya harusnya dikasih kabeh, sing separuh mending nongkrong ning warung kopi. Banget di warung kopi bedi nopo Bapak? Pesen nopo? Beda sampai rumah. Beli gajianmu oleh piro? Baik. Maka sama dengan kita berdoa, ya Allah di duit. Ya Allah aku sholat. Ya Allah aku sini. Romantisme dengan Allah tak pernah ono. Manja-manja kali Gusti Allah tak pernah ono. Wis padha karo kemau. Tak boleh